Waduh, Mok, ternyata cerita kemarin sudah ada yang bahas, tapi aku tetap lanjutin dan ini ada cerita baru lagi tentang seseorang pemuda yang menjadi pahlawan tangguh mempertahankan dunianya dari serangan ras iblis dan dalam pertarungan sengitnya ia pun melawan Raja Iblis di sana dan ingin segera menyelesaikan pertarungan itu dan memenangkannya karena ia sudah berjanji dengan seseorang gadis akan segera menikahinya. Tapi pertarungan sengit itu dimenangkan oleh Raja Iblis dan sang pahlawan itu pun mati di sana. Tapi anehnya, jiwa dari sang pahlawan itu malah terpindah ke dalam tubuh Iblis Sontoloyo. Tapi ia mendapatkan sebuah sistem di sana yang memungkinkan ia untuk kembali bereinkarnasi menjadi manusia dan berharap bisa menikahi gadis pujaannya itu. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja. Pada part kali ini kita diperlihatkan seorang gadis cantik di sana dan ia pun berkata, "Sayangku, setelah kamu mengalahkan iblis terakhir dan menyatukan benua, kita akan mengadakan pesta pernikahan yang megah." Sambil terlihat seorang pemuda di sana yang tidak baik-baik saja dan ia pun berkata, "Jangan khawatir, aku akan memimpin semua orang menuju kemenangan." Dan pria itu adalah pahlawan si Golden Warrior terkuat ras manusia, Sha Feng Liao. Ternyata dari depannya terdapat Demon Cave tingkat tertinggi, yaitu Wu Mei Bola level 555 Demon King. Lalu Sha Feng dengan pedang besarnya akan melawan Wu Mei Bola dan ia pun berkata, "Rasakan ini dasar demon." Sambil ia menebas bertubi-tubi melawan Wu Mei Bola itu dengan sangat cepat. Lalu ia pun bergumam, "Hari ini merupakan tahun ke-18 aku di militer. Aku memimpin pasukan manusia terkuat untuk menyerang gua iblis tingkat tertinggi. Satu langkah lagi dan kita akan merebut kembali wilayah manusia." Sambil ia pun makin menyerang bertubi-tubi lagi ke arah Wu Mei Bola itu. Dan Sha Feng pun berkata, "Pertarungan selama ribuan tahun antara demon dan manusia akan berakhir di tanganku." Sambil ia menebaskan pedang besarnya itu ke arah Wu Mei Bola. Lalu ia pun berkata lagi, "Manusialah yang akan menjadi pemenangnya." Tapi Wu Mei Bola di sana pun berkata, "Sungguhkah?" Sambil ia pun langsung berhadapan dengan Sha Feng itu. Tapi tiba-tiba terdapat tanda bahaya di sana dan Sha Feng pun berkata, "Apa yang terjadi?" Dan ternyata perut dari Wu Mei Bola itu pun melembung dan ia pun berkata, "Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku." Sambil Sha Feng di sana pun hanya terdiam, lalu ia pun bergumam, "Apa-apaan ini?" Dan Tuar, Wu Mei Bola pun meledakkan tubuhnya sendiri hingga membuat Sha Feng di sana pun seketika hancur bersamanya. Dan Sha Feng pun bergumam, "Apa? Aku mati?" Sambil kita diperlihatkan ledakan yang sangat dahsyat di area itu. Tapi dalam kepulan asap itu terdapat notifikasi yang bertuliskan, "Hidup Anda tersisa 2 menit. Selamat kepada host karena memimpin pasukan 511 meraih kemenangan berulang kali dan kontribusi luar biasa Anda kepada ras manusia. Anda terpilih untuk mendapat kesempatan dilahirkan kembali." Sambil terlihat Sha Feng di sana babak belur akan menemui ajalnya. Lalu notif pun muncul lagi, "Apa Anda memilih untuk dilahirkan kembali?" Lalu Sha Feng pun bergumam, "Mengapa tidak?" Sambil dengan cepat ia pun menekan tombol terlahir kembali di hadapannya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat gelap gulita dan seseorang pun berkata, "Bangun, jangan terus tidur, pasukan mereka datang." Sambil terlihat Sha Feng di sana membuka mata dan ia pun bergumam, "Aku sungguh terlahir kembali." Lalu ia pun berdiri sambil berkata, Demon King sialan itu mengira dia bisa menghabisiku." Dan ternyata ia pun terlahir kembali menjadi seorang iblis. Lalu kita diperlihatkan Sha Feng di sana yang terdiam karena dipandangi oleh para iblis lainnya di sampingnya itu. Lalu Sha Feng pun berkata, "Apa? Kenapa aku berada di antara makhluk demon jelek ini?" Sambil ia pun menoleh ke arah mereka. Lalu seseorang demon tua di sana pun berkata, "Kuil belum mendekat. Jika kita tidak melarikan diri, kita akan mati." Sambil kita diperlihatkan Sha Feng di sana yang bingung memegangi kepalanya sana sini dan ia pun berkata, "Apa maksudmu? Apa kau berbicara padaku, Pak Tua?" Sambil Pak Tua itu pun menatap ke arah Sha Feng dengan bertanya-tanya. Dan tiba-tiba Sha Feng melihat ke arah cermin di depannya itu. Lalu ia pun segera mendekat ke cermin itu dan ternyata ia pun terkaget berubah menjadi demon. Lalu ia pun bergumam, "Kenapa aku berubah menjadi demon jelek? Hei sistem genggek, keluarlah."
bukankah kau mengatakan kelahiran kembali? Aku adalah cahaya umat manusia. Istri dan anakku tercinta masih menungguku di rumah. Kenapa kau malah mengubahku menjadi apa ini? Sambil ia pun marah di sana, dipandangi oleh para demon lainnya di sana. Dan para demon itu pun berkata, apa yang salah dengan demon itu? Dan temannya pun menjawab, entahlah, mungkin dia gila. Lalu tiba-tiba notif itu pun muncul di hadapan Safeng, dan notif itu pun kebingungan sambil berkata, saya minta maaf, ada bug saat Anda terlahir kembali. Dan Safeng di sana pun makin emosi sambil berkata, apa? Bug? Perbaiki bug sialan ini untukku. Dan notif itu pun berkata, maaf, saya tidak bisa memperbaikinya. Sambil terlihat lagi Safeng di sana yang makin emosi, dan ia pun berkata, di mana layanan pelanggan? Apa seperti ini caramu melayani? Aku tidak peduli, aku akan mengajukan keluhan. Lalu sistem itu pun ketakutan sambil berkata, saya sangat menyesal, tapi saya sudah menyiapkan kesempatan kelahiran kembali lainnya untuk Anda, Tuhan. Lalu notif pun muncul, petunjuk, jika Anda dibunuh lagi, Anda akan terlahir kembali sebagai manusia. Dalam kurung, bunuh diri tidak akan berhasil. Dan seketika notif itu pun langsung menghilang dari hadapan Safeng. Di sana Safeng pun bergumam, untuk terlahir kembali sebagai manusia, aku harus dibunuh lagi. Sambil terdengar para demon itu yang berkata, kenapa Shogun bertingkah gila begitu dia bangun? Dan temannya pun menjawab, dia selalu seperti itu, selalu panik jika terjadi sesuatu, sama sekali tidak bisa diandalkan. Dan temannya lagi pun berkata, ketika pasukan manusia menyerang, seseorang yang tidak punya otak seperti dia pasti akan mati. Sambil Shogun itu pun hanya terdiam, dan ia pun berkata, apa tunanganku akan menikah lagi? Tapi tiba-tiba terdengar demon wanita di sana berkata, terdeteksi 12 anggota guild biru mendekat. Sambil ia pun menggunakan skill deteksinya itu, lalu iblis wanita itu pun berkata lagi, terlepas dari pemimpin mereka yang memiliki kekuatan B+, kita semua bukanlah tandingan mereka. Ngomong-ngomong, kita harus segera melarikan diri melalui jalur pelarian. Jika tertangkap oleh anggota guild yang kejam itu, kita akan dikuliti hidup-hidup. Sambil ia pun makin ketakutan mendeteksi area di sekitarnya menggunakan skillnya. Tapi tiba-tiba Safeng di sana pun mendapatkan ide, lalu ia pun bergumam, guild blue sudah mendekat. Dan sekarang aku adalah demon. Jika manusia membunuhku, aku akan terlahir kembali. Sambil ia pun tersenyum sendiri di sana, dilihati para demon yang kebingungan menatap ke arahnya. Lalu dengan cepat ia pun akan keluar dari gua persembunyiannya. Di sana para demon pun berkata, hei, apa yang akan kau lakukan? Kau gila ya? Ada manusia di luar lorong itu. Dan di sana Safeng pun hanya terdiam, dan ia pun langsung berkata, bersembunyi tidak akan menyelesaikan masalah. Jika aku menahan manusia sendirian, kalian semua bisa melarikan diri. Sambil terlihat wajahnya di sana bersinar dengan tersenyum, lalu para demon itu pun berkata, dia ingin mengorbankan dirinya untuk melindungi kita. Apa dia demon pengecut yang sama yang kita tahu? Dan temannya pun berkata, apa yang kau katakan? Tapi tiba-tiba Safeng di sana pun terkejut karena dari atasnya terdapat sebuah formasi yang muncul hingga meruntuhkan dinding atap di sana. Dan Safeng pun bergumam, meteor, lingkaran sihir. Dan ternyata Safeng di sana pun terkejut karena pintu di depannya pun langsung tertutup oleh reruntuhan tadi. Lalu terdapat seseorang wanita di sana yang berjalan. Ternyata itu adalah putri demon Sorcerin galaksi mage kelas B yang bernama Liu Bingyi. Di sana ia pun berkata, kita tumbuh bersama. Di saat kritis seperti ini, tidak seorang pun boleh tertinggal. Dan di sisi Safeng, ia pun makin emosi sambil bergumam, jangan berpikir untuk menghentikan kelahiranku kembali ya. Kenapa kau membuntu pintu itu? Lalu ia pun berkata, jangan pernah berpikir begitu. Sambil ia pun akan memukul sesuatu, dan ternyata ia pun memukul bongkahan batu di depannya itu, dan tidak berefek apapun. Dilihati Liu Bingyi dari belakang. Lalu Safeng pun melirik ke arah belakang sambil berkata, sungguh wanita yang usil. Lalu ia pun bergumam, tanganku ini sakit sekali. Sambil Liu Bingyi itu pun terbengong mendengar kata-kata dari Safeng, dan ia pun berkata, usil, wanita usil. Lalu demon tua di sana pun makin marah sambil berkata, beraninya kau memanggil putri yang mulia seperti itu?
Lalu Safeng di sana pun melirik tersenyum dengan aura ketampanan dan ia pun berkata, "Hei, jangan meremehkan tekad seseorang pria untuk mengorbankan nyawanya sendiri." Dan Liu Bingyi itu pun terdiam malu-malu menatap ke arah Safeng dan ia pun bergumam, "Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Dia memiliki aura yang jantan." Dan demon lainnya pun berkata, "Ayo pergi, tinggalkan saja dia. Jika dia ingin mati, biarkan saja." Lalu Safeng pun berkata lagi, "Selama ini aku hanya kabur dan bersembunyi. Apa yang perlu ditakutkan dari para manusia?" Sambil ia pun berjalan meninggalkan mereka semua. Lalu Safeng pun berkata, "Tolong biarkan aku mati dengan bermartabat." Sambil mereka semua pun terbengong dan mereka pun berkata, "Hah, apakah itu demon dekil yang kita anggap pengecut?" Sambil mereka pun menatap ke arah Safeng dan di sana Safeng pun berkeringat dingin sambil bergumam, "Jangan menghentikanku kali ini, tolong jangan hentikan aku." Tapi beda dengan Liu Bingyi, dari belakangnya yang terkesima terharu karena kejantanan dari Safeng itu dan ia pun merasa enggan melepaskan Safeng itu untuk bundir. Di sana demon tua dari sampingnya pun berkata, "Yang mulia, ayo pergi." Sambil kita diperlihatkan di sisi Safeng yang sedang berlari menuju ke kematiannya dan ia pun bergumam, "Mati, mati, asyik, ayo kita mati." Dan tiba-tiba dari depan Safeng itu terdapat para banyak pahlawan yang akan menghabisi para ras iblis di sana. Tapi tiba-tiba Safeng di sana pun malah tersenyum sambil berkata, "Kemarilah sayang, 999 damage dengan satu serangan. Jika kau laki-laki, cepat habisi aku." Sambil terlihat mereka semua yang akan menyerang ke arah Safeng itu dan salah satu seseorang di sana pun berkata, "Ada paket XP yang menghampiri kita. Ayo serang dengan cepat dia." Dan di sisi Safeng, ia pun malah bahagia di sana dengan bangga dan ia pun bergumam, "Kelahiran kembali, aku akan kembali umat manusia." Tapi tiba-tiba terdapat anak panah di sana dan anak panah itu pun menyerang ke arah para pahlawan dan mereka pun berkata, "Ini sergapan." Dan Safeng di sana pun terkejut terbengong menatap ke arah mereka yang malah diserang dan ia pun bergumam, Apa yang terjadi?" Dan ternyata demon tua di sana pun berkata, "Sudah 3 tahun aku hampir melupakan pertarungan menegangkan setelah mengikuti Raja Iblis." Ternyata yang menghujani panah di sana adalah demon tua itu yang bernama Demon Archer. Lalu notifikasi di sana pun muncul yang bertuliskan, "Para demon ini memasuki periode singkat peningkatan emosi, meningkatkan combat power, bahkan mungkin menaikkan level mereka." Sambil Safeng pun terbengong menatap ke arah notifikasinya itu. Lalu demon tua itu pun berkata lagi, "Setelah kematian Demon King, karena tidak adanya perlawanan, manusia terus-menerus menginvasi tanah kami. Karena tidak melakukan perlawanan, manusia terus membakar, menghabisi, dan menjarah, memperlakukan demon seperti babi. Mereka terus-menerus menganggap diri kita lemah. Kali ini kau benar." Sambil terlihat ia pun menepuk pundak dari Safeng itu dan Safeng di sana pun linglung dengan bertanya-tanya tentang apa yang dimaksud oleh demon tua itu. Lalu kita diperlihatkan di sisi Liu Bingyi, ia pun bersama demon lainnya dan Liu Bingyi pun berkata, "Hari ini demon akan melawan." Sambil terlihat juga para pahlawan di sana yang ketakutan dan ia pun berkata, "Apa-apaan ini?" Sambil mereka semua pun langsung berhadapan akan saling berperang di sana dan kita diperlihatkan di sisi Safeng, ia pun bergumam, "Tidak mungkin, para demon ini, tidak mungkin aku menghunuskan pedangku kan?" Sambil kita diperlihatkan Liu Bingyi itu yang meningkat dari kelas C menjadi kelas B, yaitu galaksi mage ya mau. Karena notifikasi dari Safeng itu akan meningkatkan para demon di sana. Lalu Liu Bingyi pun mengajak demon lainnya sambil berkata, "Aku bilang kita tidak boleh kehilangan satu anggota pun." Dan di sisi para pahlawan di sana mereka pun ketakutan sambil berkata, "Bukankah kau mengatakan bahwa demon tertinggi di sini kelas B? Mengapa ada kelas A?" Dan temannya pun makin ketakutan dari samping sambil berkata, "Ini ada kesenjangan yang sangat besar." Sambil terlihat Liu Bingyi di sana yang mengangkat tangannya dan ia pun membentuk sebuah bola besar dari tangannya itu dan ia pun berkata, "Rasakan ini." Dan
Duar! Ia pun langsung menghantamkan bola itu ke arah para pahlawan. Di sana kita diperlihatkan terdapat cekungan besar di depan mereka akibat skill dari Liu Bingyi. Di sana seseorang pun bergumam, Guil Blue yang dulunya begitu megah, musnah. Ternyata itu adalah Safeng yang memandangi cekungan bekas ledakan itu. Di sana ia pun bergumam, kenapa kalian menghalangiku untuk mati? Dan kenapa aku malah naik level? Dan ternyata dari depannya terdapat notifikasi yang bertuliskan level meningkat. Anda mengalahkan Guil Blue mendapatkan 10.230 poin XP. Level Anda meningkat dan menjadi Demon kelas D. Silahkan menerapkan poin. Anda mendapatkan items IP13 fragment Golden Lotus. Lalu notif pun muncul lagi, jika Anda terbunuh lagi, Anda akan terlahir kembali sebagai manusia. Sambil terlihat Safeng di sana menangis tergeletak dengan air mata bercucuran di lantai. Dan itu adalah posisi hari pertama sebagai iblis tingkat rendah yang ingin mati ya mo. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa di ibu kota kerajaan Yun. Dan kita diperlihatkan kediaman Huo. Terdapat seseorang raja di sana. Dan seseorang dari depannya pun berkata, apa? Kau bilang rencana jembatan gantung gagal total? Dan beliau adalah Magic Water Meidu Chow, salah satu 3 komandan Great Demon administratif. Sambil terlihat dari depannya seseorang itu yang berkata, benar Lord Demon, kami awalnya menghitung waktu secara akurat, menunggu yang mulia dikepung oleh Guil Blue. Sambil ia pun membayangkan di kala itu Liu Bingyi yang sedang dikepung oleh para Guil Blue. Lalu orang itu pun berkata lagi, pada saat mereka semua berada dalam situasi putus asa, Tuan Muda Wujun akan memimpin pasukan iblis untuk menyelamatkannya. Sambil ia pun membayangkan skenarionya itu, di sana kita diperlihatkan Demon Warrior Huo Mujun yang akan menyelamatkan Liu Bingyi. Lalu orang itu pun berkata lagi, dengan begitu dia akan menunjukkan kejantanannya di depan yang mulia. Sambil ia pun masih membayangkan kejantanan dari Huo Mujun itu yang seakan-akan mengalahkan mereka semua. Lalu orang itu pun berkata lagi, dia akan menginjak mayat manusia lalu memeluk yang mulia. Sambil ia pun makin membayangkan bahwa Liu Bingyi itu diselamatkan oleh Huo Mujun dan jatuh cinta terhadapnya. Dan orang itu pun bercerita lagi, jadi di bawah pengaruh jembatan gantung yang mulia akan jatuh cinta pada Huo Mujun. Tapi siapa tahu mereka tiba-tiba memiliki semangat yang tinggi di saat kritis dan langsung mengalahkan Guil Blue. Sambil kita diperlihatkan misinya yang gagal untuk menyatukan sang putri Liu Bingyi dengan Huo Mujun. Lalu orang itu pun berkata lagi, rumornya mengatakan bahwa kekuatan yang mulia meningkat. Dan Chow di sana pun berkata, Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Dan ternyata yang duduk di singgasana itu adalah Jenderal Demon Huo An, salah satu dari 3 komando Great Demon di bidang militer ya mo. Lalu dengan santai Jenderal Huo An itu pun berkata, semua kekuatan militer ada di tanganku. Dengan status kita sebagai 3 komando Great Demon, kami akan langsung memaksanya di pengadilan untuk menikahi putraku. Siapa yang akan berani menentangnya? Sambil ia pun membayangkan Liu Bingyi itu yang berjalan di hadapannya. Dan semua demon di sana pun tunduk terhadap Liu Bingyi kecuali Jenderal Huo An. Lalu Huo An pun berkata lagi, panggil putraku kembali besok malam, pimpin pasukan ke pengadilan untuk melamar. Aku selalu mengatakan rencana jembatan bodoh itu sama sekali tidak berguna. Lalu kita diperlihatkan di sisi lainnya terdapat Liu Bingyi di sana yang sedang mandi. Dan ia pun bergumam, tidak disangka anak ini menjadi sangat berani di saat kritis. Sambil ia pun membayangkan kegagahan dari Safeng itu. Lalu ia pun memanggil pelayannya yang bernama Lamer. Dan ia pun berkata, Lamer, bawakan ke sini nanti. Aku akan memberikan hadiah kepadanya. By the way, Momok lupa bahwa iblis yang dimasuki Xian Feng itu bernama Shogun ya mo. Lalu Lamer di sana pun tersenyum sambil bergumam, hadiah untuk Shogun. Sambil ia pun membayangkan Liu Bingyi itu yang seakan-akan di atas ranjang dengan terikat akan melayani San Feng yaitu Shogun
dengan penuh semangat. Ya Mo. Dan Lamer di sana pun akan pergi berkata, "Yang mulia, saya mengerti, aku akan pergi sekarang." Sambil terlihat Liu Bingyi itu yang bergumam, "Hah? Mengapa kamu begitu bersemangat ingin memberikannya hadiah juga?" Sambil kita diperlihatkan di sisi San Fan yaitu Shogun. By the way, kita panggil Shogun ya Mo. Di sana ia pun menatap ke arah notifikasi di depannya dan notif itu pun bertuliskan, "Petunjuk sistem, Anda belum memilih skill, Anda belum menerapkan 120 poin atribut." Dan Shogun di sana pun makin marah sambil berkata, "Siapa yang ingin menerapkan poin sialan itu?" By the way, jika poin diterapkan, kematiannya akan menjadi lebih sulit ya Mo. Lalu ia pun terdiam menatap ke arah notifikasi itu dan ia pun berkata, "Kelas D seharusnya mudah untuk dihabisi kan? Tapi tempat ini jauh dari manusia. Siapa yang bisa datang untuk menghabisiku?" Tapi tiba-tiba ia pun dikejutkan oleh Lamer yang datang dan Lamer pun berkata, "Shogun, yang mulia memanggilmu." Sambil Shogun itu pun bertanya-tanya. Lalu ia pun langsung mendekat ke arah Lamer dan Shogun pun berkata, "Kakak, kau di sini?" Dan Lamer di sana pun makin bertanya-tanya dengan tingkah laku aneh dari Shogun itu. Lalu Lamer pun berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kamu mabuk ya?" Sambil Shogun itu pun mendorong Lamer dari belakang. Dan ternyata Lamer itu pun diajak Shogun menuju ke arah kursi dan Shogun pun berkata, "Cepat, hanya kau yang bisa membantuku. Kemarilah dan bunuh aku." Tapi Lamer di sana pun malah salah paham dan ia pun malu-malu sambil berkata, Apa serius?" Lalu ia pun menatap ke arah Shogun sambil bergumam, Shogun yang biasanya pendiam menjadi begitu agresif ketika sedang mabuk." Sambil ia pun membayangkan dikala itu sedang memegang palu besar yang berberat 100 ton dihantamkan ke kepala dari Shogun itu. Dan Lamer pun tersenyum menatap ke arah Shogun. Lalu ia pun berkata, Tapi hari ini bukan waktu yang tepat, Shogun. Hari ini kamu milik yang mulia." Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian Shogun yang sudah berada di hadapan Liu Bingyi. Dan Liu Bingyi pun berkata, "Gan, karena penampilan heroikmu kali ini, aku secara khusus memberimu medali keberanian kelas 1 dan mulai sekarang kamu bisa dengan bebas masuk dan keluar istana." Sambil terlihat wajah cantik dari Liu Bingyi itu dan ia pun berkata lagi, "Selain itu, hadiah spesial Set King Killer ini bisa membantumu menjadi pahlawan sejati." Dan Lamar di sana pun tersenyum sambil bergumam, "Hadiah yang diberikan yang mulia sebenarnya adalah pakaian tempur milik Demon Lord sebelumnya. Bahkan yang mulia enggan menggunakannya." Sambil ia pun akan memberikan jubah dari Demon Lord itu kepada Shogun. Lalu Shogun di sana pun bergumam, "Tidak berguna." Sambil ia pun menerima hadiah di depannya itu. Lalu ia pun langsung membalikkan badannya sambil berkata, "Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu." Sambil terlihat mereka berdua yang terbengong dan mereka pun bergumam, "Kenapa dia sangat tenang?" Lalu Liu Bingyi di sana pun makin terkesima sambil berkata, "Dia benar-benar sudah banyak berubah. Bagus sekali." Sambil kita diperlihatkan di sisi Shogun, ia yang sudah keluar dari istana dengan menenteng baju pemberian dari Liu Bingyi itu. Dan ternyata dari sampingnya ia pun dipandangi oleh seseorang dan itu adalah Wei Ming, salah satu dari 3 komando Great Demon yaitu bagian legislasi. Di sana ia pun menatap ke arah Shogun sambil bergumam, pantas saja memanggil ke istana di tengah malam. Ternyata itu untuk memberikan perlengkapan milik Demon King sebelumnya hanya karena dia tampil berani selama pelarian." Lalu ia pun berkata, "Tingkat hadiah seperti itu harus diberikan di depan semua menteri demon untuk ditunjukkan kepada dunia. Melakukannya sembunyi-sembunyi seperti ini tidak layak bagi seorang raja." Sambil ia pun langsung bergumam, "Sebaliknya, aku telah mengabdikan seluruh hidupku untuk kerajaan Yun." "Liu Bingyi, kau menutup mata. Kau memaksaku untuk berdiri di sisi Jenderal Iblis Wuan mulai besok ya?" Tapi tiba-tiba Shogun di sana pun berkata, "Hei, Pak Tua." Lalu Wei Ming di sana pun emosi bergumam, "Apa? Kau ingin pamer pada aku? Kau sungguh tidak tahu malu, anak muda."
Tapi tiba-tiba Shogun di sana pun memberikan set pemberian dari Liu Bingyi itu kepada Wei Ming. Di sana ia pun berkata, set ini untukmu. Dan seketika Wei Ming di sana pun langsung shock dan ia pun berkata, apa? Untukku? Dan Shogun pun menjawab, ya. Lalu ia pun bergumam, aku ingin mati. Hal yang tidak berguna seperti itu tidak ada gunanya bagiku. Aku harus mencari alasan untuk memberikannya. Lalu ia pun menjempol sambil berkata, Yang Mulia memikirkan pengabdian Anda yang tidak kenal lelah kepada kerajaan Yun secara khusus menginstruksikanku untuk memberikan Anda set ini. Anda harus menghargainya. Sambil kita diperlihatkan, ia pun langsung pergi dari sana. Dan Wei Ming pun menerima satu set itu hingga ia pun terdiam dipandangi dua anak buahnya di samping. Dan ia pun berkata, Yang Mulia, saya minta maaf, berpikir seperti itu barusan benar-benar memalukan. Saya pantas mati, saya bersalah Yang Mulia. Sambil ia pun merangkul erat jubah pemberian dari Shogun itu. Lalu Wei Ming pun berkata lagi, selanjutnya saya akan mengabdi pada kerajaan sampai mati. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Shogun di sana yang sedang duduk dan ia pun bergumam, sepertinya terbunuh di sini adalah hal yang mustahil. Para demon cukup rukun. Besok aku akan mencari tempat lain untuk mati. Tapi tiba-tiba ia pun mendengar seseorang di sana berkata, Tuan muda, Anda kembali. Dan seseorang pun menjawab, untuk apa ayah memanggilku? Dan ternyata itu adalah Huo Mujun, putra dari Jenderal Huo An. Di sana anak buahnya pun berkata lagi, Tuan muda, Jenderal telah memutuskan untuk bertindak besok. Sambil Shogun di sana pun perlahan mengintip dan mendengar pembicaraan mereka. Lalu orang itu pun berkata lagi, dia akan langsung memimpin pasukan elit demon, mewakili 3 komando Great Demon untuk melamar Yang Mulia di istana. Dan siapapun yang berani menentang akan dihabisi tanpa ampun. Sambil Huo Mujun itu pun terdiam mendengar kata-kata dari anak buahnya itu. Tapi beda dengan Shogun, ia pun makin terkejut bergumam, memimpin pasukan menghabisi tanpa ampun. Jika itu masalahnya, maka aku akan tinggal di tempat menyedihkan ini untuk hari lain. Besok pasti aku akan segera mati dan bersambung mo.